Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Owen. Kali ini kita akan belajar tentang Maze Game menggunakan Scratch. Nah, untuk adik-adik yang belum mendownload aplikasi Scratch, kalian bisa tonton tutorialnya di video cara mendownload aplikasi Scratch dulu ya. Di video ini akan terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, intro Maze Game. Yang kedua, membuka starter project dan setup the stage. Yang ketiga, setup player. Yang keempat, player movement. Yang kelima, level change. Yang keenam, enemy movement. Yang ketujuh, win. Yang kedelapan, lose. Yang kesembilan, add-ons timer. Yang kesepuluh, reflection and closing. Nah, sudah mulai nggak sabar kan? Langsung saja adik-adik, mari kita mulai. Oke, adik-adik, di part ini kawan akan menjelaskan tentang intro Maze Game. Langsung saja kita lihat. Berikut adik-adik tampilan dari Maze Game-nya. Ada level, timer, dan lives. Jadi, ada 3 level untuk gamenya. Dulu ada lives-nya juga, ada 3. Ada nyawa ya, untuk memenangkan gamenya. Kita punya 3 kali kesempatan untuk menyentuh enemy-nya. Lalu ada timer, 60 detik untuk memenangkan gamenya. Yang 3 level ini, dan langsung saja kita klik bendera hijau untuk memainkannya. Dan kita bisa klik tombol di keyboard atas bawah kiri kanan untuk menggerakkan playernya. Kita harus menuju pintu exit. Nah, di level 2 warna maze-nya berbeda dan ini bisa kita atur juga nanti. Jadi bisa menggunakan karakter background yang bebas, warnanya juga bebas. Adik-adik bisa ubah sesuai dengan minat adik-adik. Level 2 timer terus berjalan. Kita harus ke exit tanpa menyentuh enemy-nya. Kalau kita menyentuh, kita kembali ke start, ya. Tetapi tetap di level tersebut ya, tidak kembali ke level 1. Oke, dan langsung saja kita menuju ke exit. Timer yang tersisa tinggal sedikit. Kita harus memenangkan gamenya. Oke, dan kita menuju ke exit sampailah di level 3. Awas, semakin keren. Semakin seru untuk Maze Game-nya. Lives-nya masih ada 2, timernya tinggal sedikit, dan nah, begitu saja untuk Maze Game-nya ya. Ada situasi menang, ada situasi kalahnya. Kalau menang, kita harus selesaikan 3 level. Kalau kalah, timernya habis atau lives-nya berkurang sampai 0. Begitu saja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Part ini, kawan akan menjelaskan tentang cara membuka starter project dan setup the stage. Mari kita mulai. Jadi kita perlu dulu untuk mendownload starter project agar kita bisa mengakses Maze Game-nya. Di sini kita klik create dulu. Jadi starter project itu adalah sebuah project yang sudah tersedia karakter dan background, tinggal kita lanjutkan saja kode. Kita tinggal lanjutkan saja kodenya, lalu kita bisa edit-edit background dan karakter yang sudah tersedia. Seperti itu. Langsung saja di sini kita klik file, lalu kita pilih yang load from your computer. Lalu kita cari file yang sudah kita download, Maze Runner Starter Project, kita klik lalu open, dan oke. Oke, adik-adik, berikut tampilan awalnya untuk starter project dari Maze Game atau Maze Runner. Kita bisa lihat ada 3 karakter di kanan bawah. Ada karakter player, ada maze, sama exit. Lalu sudah ada backgroundnya juga, sudah ada kode-kode di masing karakter, di masing-masing karakternya. Jadi tinggal kita lanjutkan saja. Kita ke player dulu. Nah, di sini kita bisa ganti-ganti playernya. Kita ke kolom costumes. Misalnya pengen coba karakter lain, tinggal klik aja di bagian kiri bawah. Bisa kostum, lalu tinggal kita cari deh mau pakai yang mana. Dari animals bisa, people, fantasy, dance, dan lain-lain. Misalnya kawan mau pakai dari fantasi, kawan pilih dragon. Bisa juga. Oke. Masih sedikit loading. Lalu adik-adik, nanti kita perlu sesuaikan ukurannya. Nah, karena ini ukurannya 30, tapi yang kenaik sudah oke, yang dragonnya masih kebesaran. Caranya kita ubah jangan di luar untuk size-nya ya, kita ubah di kostumnya. Jadi kita zoom out dulu.
Nah, kita klik yang ini, lalu kita blok ya. Tinggal klik, tahan, tarik. Nah, lalu tinggal kita ubah-ubah deh size-nya, kita atur manual. Ya, jadi dibuat pas. Kita lihat sesuai kenaiknya sama. Ini kita atur lagi. Oke, dikit lagi mungkin. Terus, oke, kalau rasa cukup, jadi kenaik dan dragon. Jadi bebas ya untuk dari playernya, nanti bisa kita edit. Oke, untuk maze-nya di sini kita klik juga maze-nya ya. Di kanan bawah kita klik, lalu di kolom kostumnya ada 3. Nanti adik-adik boleh tentukan mau pakai yang mana, bebas. Oke, lalu kita ke exit. Exitnya seperti ini aja. Nanti kalau mau diedit juga boleh, bebas. Misalnya ditambahkan, ubah warnanya, atau dibuat sesuatu yang baru. Sekarang kita ke backgroundnya, klik yang stage, lalu kita ke backdrops. Nah, adik-adik di sini masih yang tersedia dari Scratch dan masih biasa saja, yaitu XY Grid. Kita pilih background lain di kiri bawah, just a backdrop. Silakan adik-adik boleh pakai bebas di sini, dipilih. Misalnya kawan pakai yang mana nih? Blue sky. Nah, atau adik-adik bisa juga ubah warnanya ya. Nah, atau buat baru di kiri bawah pilih yang paint. Nah, pilih yang paint, kita klik yang gambar kotak, lalu pilih fill. Pilihnya warnanya bebas, diatur manual. Jadi mau pakai warna apa? Tinggal klik, tahan, tarik. Jadi untuk background manual. Jadi bisa pilih di Scratch untuk warna, atau backgroundnya bisa dibuat sendiri backgroundnya seperti itu. Jadi silakan ditentukan sesuai dengan minat adik-adik, dibuat sekreatifnya, sebebas-bebasnya. Oke, kalau rasa cukup, sampai jumpa di part berikutnya. Oke, adik-adik, di part ini kawan akan menjelaskan tentang setup player. Mari kita mulai. Oke, berikut adik-adik tampilannya, langsung saja. Di sini kita akan memprogram posisi awal dan maze pertama, lalu kita akan menambahkan variabel level untuk melacak level yang akan dilakukan pemain saat ini ya. Jadi langsung saja kita isi kode dulu untuk maze-nya. Nah, di sini maze-nya seperti yang sudah kawan sampaikan, ada maze 1, 2, dan 3. Kita atur dulu di sini. Nanti untuk pergantian maze-nya ya, langsung saja nanti dia akan menerima next level. Jadi kita ke event adik-adik, lalu kita ambil kode when I receive. Nah, lalu di sini kita klik tahan, susun aja when I receive message one-nya. Kita klik message one, kita ketik new message. Di sini kita klik new message, lalu kita ketik di sini next level. Nanti untuk pergantian maze-nya. Oke, setelah itu langsung saja kita ke looks. Nanti dia akan ada pergantian kostum kalau naik level dari maze 1, 2, dan 3. Level 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita ambil yang next kostum. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya adik-adik kita namakan variabel level ya. Langsung saja kita ke variables. Kita ambil yang make a variable. Kita klik make a variable, lalu di sini kita ketik yang level. Kita for all sprites biar datanya dibagi ke semua karakter, semua sprite, lalu kita oke. Nah, jadi di sini sudah ada levelnya, dan mungkin boleh sekalian kita langsung tambahkan variabel life-nya juga, lives-nya. Jadi untuk nyawanya. Jadi kita klik yang make a variable, kita ketik lagi lives untuk nyawanya. Ada level, ada lives, dan adik-adik boleh atur juga posisinya di sini, bebas ya, mau ditaruh di mana. Nah, kiri kanan atas bawah kayak gini, begini jajar juga bisa. Jadi silakan ditentukan sebebas-bebasnya. Oke, begitu saja untuk part ini. Kalau rasa cukup, sampai jumpa di part berikutnya. Oke, adik-adik, di part ini kawan akan menjelaskan tentang player movement. Jadi kita akan memprogram player bergerak dengan kontrol keyboard, lalu kita akan menambahkan conditional tidak boleh menembus maze ya. Jadi dengan sensing touching sprite. Jadi kita mulai langsung saja. Oke adik-adik, kita langsung ke karakter player, kita buat gerakannya dulu saja.
Nah, langsung saja kita ke events. Jadi kondisinya apa yang pertama, itu kita akan bergerak dengan kontrol keyboard. Seperti pakai yang when space key press. Jadi ketika tombol di keyboard ditekan, kodenya akan berjalan. Nah, di sini sebenarnya gerakan sederhananya itu kita bisa menggunakan langsung saja dari move ya. Misalnya untuk gerak atas, when space key press, space-nya ganti jadi up arrow. Lalu kita ke motion, ambil misalnya kita pakai yang move 10 steps. Nah, ini misalnya kita ke kanan. Up arrow, kita ke kanan misalnya right arrow ya. Kita ganti, lalu ini sudah bisa bergerak ke kanan. Oke, sudah bisa. Tapi dia ini gerakannya masih sederhana, kaku, dan kita perlu tentukan arahnya juga. Kayak gini. Nah, right arrow seperti ini. Ya, kalau kita mau buat gerakan ke bawah, atas ya, lalu ke kiri, tinggal kita duplicate aja. Klik kanan, duplicate. Nah, ini kita ganti jadi apa misalnya? Left. Move-nya tetap 10, ini arahnya kita ubah direction-nya. Kalau 90 kan ke kanan. Jadi when up arrow key press, when space key press ini adalah events-nya ya, kondisinya. Ya, ketika kita tekan tombol kanan, dia akan berjalan kodenya. Nah, sini point in direction, kodenya untuk menentukan arah. 90 itu ke kanan. Lalu 10 steps ya, setiap pergerakannya ke kanan 10 langkah. Lalu when left arrow berarti ketika tombol panah kiri tekan, tombol kiri tekan di keyboard, arahnya kemana? Kalau kiri kita klik, nah ini masih 90, kita tinggal klik tahan, kita arahkan ke kiri. Lalu berapa langkah ke kiri? 10 steps. Ya, jadi sudah sesuai. Jadi kurang lebih seperti ini untuk gerakan sederhananya. Berarti nanti tinggal kita duplicate ya untuk buat atas bawahnya. Oke. Nah, ini masih untuk gerakan sederhananya, adik-adik. Kita perlu buat dia lebih smooth, lebih mulus gerakannya. Karena ini kalau kita lihat, gerakannya masih lumayan kaku. Jadi ini tinggal kita buat yang lainnya juga ya. Kanan, kiri sudah. Atas, bawah yang perlu kita buat. Atas, kalau atas arahnya kemana? Ke atas juga. Point direction-nya angkanya 0. Kalau ke bawah, down arrow. Point direction-nya kita buat ke arah bawah, 180. Ini masih tembus, sudah bisa bergerak atas bawah juga tapi ya, tapi dia masih kaku kayak tek 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 gitu gerakannya. 10 step aja, tidak yang smooth kayak gini, dia kayak tek 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 tek, bukan yang smooth kayak gini jalannya. Nah, untuk membuat kode seperti itu, kita perlu ambil lagi sebuah kode sama nanti agar tidak tembus maze-nya. Karena nanti tinggal kita duplicate aja, ini bisa kita hapus, tidak apa-apa. Klik tahan, kita hapus ke kiri, kita fokus ke satu dulu, karena nanti tinggal duplicate juga, ada fitur duplicate, copy paste ya, seperti yang sudah dilihat di layar kawan tadi. Tinggal klik kanan, pilih duplicate. Gitu. Langsung saja adik-adik, kita perlu kode ini kita lepas dulu, kita perlu kode dari repeat until. Kontrol, ambil repeat until yang ini, kita masukin. Ini kita masukin ke dalam. Dengan seperti ini kodenya sudah smooth, tapi dia jalan terus, belum ada berhenti-berhentinya. Kita stop, biar dia berhenti. Jadi dia bergerak cuma pas kita tekan tombolnya aja. Ini dia bergerak, kita tekan tombol, dia bergerak terus-menerus. Jadi perlu ada kode lagi di matanya repeat until. Jadi bergerak ketika ditekan tombolnya saja. Kalau dilepas, tidak bergerak. Kita ke operator adik-adik, ambil yang not. Repeat until not, jadi mengulang sampai tidak terbuka. Lalu kita ke sensing, ambil yang key space press. Klik tahan, masukin ini pojok kirinya ya. Pojok kirinya pelan-pelan dimasukin. Menyala lepas. Seperti itu. Kalau di sini right arrow, sininya juga harus right arrow. Nah, dengan seperti ini dia pergerakannya lebih smooth, lebih halus ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu satu lagi adik-adik, di sini masih 10 ya, agak cepat. Kita buat 5 aja atau 6. Nah, kawan 6 aja. Jadi kode bergerak ke kanan dengan smooth, halus, sudah jadi. Seperti itu. Lalu ada lagi yang perlu kita tambahkan agar tidak tembusnya ya. Nah, gimana sih caranya agar tidak tembus maze? Jadi itu kodenya langsung saja kita susun lagi. Kita ambil dari control. Ambil yang if that. Klik tahan. Kita taruh di luar dulu saja, atau boleh langsung masukin ke bawahnya move 6 steps ya, tapi tetap dalam repeat until.
Lalu agar tidak tembus maze berarti ketika karakternya ini atau playernya menyentuh maze labirin ya. Kita ke sensing, ambil touching maze, touching mouse pointer. Jadi if then itu adalah kemungkinan ya. Jadi kodenya bisa berjalan, bisa terjadi, bisa tidak. Karena didasarkan pada if atau jika. Jika titik-titik maka titik-titik seperti itu. Kalau jikanya tidak terpenuhi maka kodenya tidak akan berjalan. Di sini di player, jika playernya menyentuh apa? Playernya menyentuh maze. Apa yang terjadi? Jadi harus kita tambahkan atau kita buat dia tidak ada pergerakan. Ya, berarti kita ke motion, ambil move 10 steps. Nah, biar tidak ada pergerakan, kita buat di sini jadi bukan 10, tapi minus 6. Nah, jadi sama. Kalau kita tekan right arrow, dia bergerak 6 langkah, tapi jika menyentuh maze, minus 6, berarti berkurang. Jadi 0 ya, 6 kurang minus 6. 6 kurang 6, jadi 0. Lalu kita play, kita coba. Nah, dia sudah tidak ada gerakan jika menyentuh maze. Seperti itu. Sekarang tinggal kita buat untuk gerakan kiri, bawah, atas. Nah, tinggal duplicate saja. Tinggal klik kanan, duplicate. Nah, buat gerakan kirinya, left arrow tinggal diganti ya. Right arrow-nya ganti jadi left. Arahnya juga. Ini buat jadi ke kiri. Nah, tinggal duplicate lagi. Kita buat gerakan atas bawah. Ini ganti jadi atas. Ya. Ganti jadi atas, ini juga yang perlu kita ubah. Oke, jadi point direction arahnya, tinggal klik aja, tentukan arahnya. Ke atas mana, bawah mana, kiri bawah mana, kanan mana. Tinggal buat yang bawah. Kalau bawah, up arrow-nya kita ganti jadi di sini down arrow. Arahnya juga diklik. Nah, seperti ini. Ada fitur clean up blocks, tinggal klik kanan, pilih clean up blocks, kodenya rapi dari atas ke bawah. Lalu bisa kita coba. Kita bisa bergerak ke atas bawah ya. Nah, tapi dia tidak tembus maze-nya. Oke, jadi kita harus lewat maze-nya saja. Kita bisa bergerak ke atas bawah dengan lancar. Seperti itu. Begitu saja untuk part ini. Kawan rasa cukup. Sampai jumpa di part berikutnya. Oke, adik-adik, di part ini kawan akan menjelaskan tentang level change. Jadi, kita akan memprogram pergantian level. Selanjutnya, jika player menyentuh exit. Lalu kita akan merubah backdrop, maze-nya, dan mereset posisi player. Mari kita mulai. Oke, adik-adik, langsung saja kita akan coding di karakter playernya untuk level change. Langsung saja kita ambil kode dari events, ambil green flag. Nah, jadi ketika di play apa yang terjadi? Seperti itu ya. Langsung kode berikutnya kita ke variables, adik-adik ambil kode set level. Jadi kalau di play kita mulai dari level 1, jadi di sini nolnya kita klik ganti jadi 1. Nah, lalu kita juga perlu menambahkan langsung nyawanya atau lives-nya. Kita atur ya, ketika di awal ambil lagi set level di sini kode setnya, levelnya ganti jadi lives. Kita punya 3 kesempatan untuk menabrak enemy atau musuhnya nanti yang akan kita buat juga. Jadi 3 kesempatan. Nah, sekarang langsung saja kita susun kondisinya jika menyentuh exit sama jika menyentuh enemy ya. Oke, kita ke control, ambil forever karena kode ini akan berlangsung selamanya ketika di play. Nah, lalu kita ambil if then. Nah, ini dia akan terjadi jika memenuhi kondisinya. If, jika titik-titik maka titik-titik. Bisa terjadi, bisa tidak. Jika apa? Jika menyentuh exit, jika playernya menyentuh exit. Langsung saja kita ke sensing, ambil touching mouse pointernya ganti jadi exit. Masukin ke matanya if then. Sekarang kita ke events, kita perlu ambil kode broadcast. Nah, nanti dia menyiarkan atau mengirim pesan next level agar ada pergantian maze-nya.
sekaligus pergantian levelnya. Ini masukin ke dalam if then ya. Lalu kita perlu atur posisi playernya di awal lagi, dari jadi start lagi. Nah, kita ke motion adik-adik, kita ambil go to action untuk mengatur posisinya. Taruh di sini. X dan Y-nya berapa? Ini kita samakan dengan kode di paling awal. X dan Y-nya di posisi awal. Minus 30 sama 150. Minus 30, 150. Oke, lalu levelnya bertambah. Level bertambah berarti kita ke variables, karena level ini adalah variable. Ambil kode change level by 1. Jadi bertambah 1, sebesar 1. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke kondisi berikutnya. Jadi kondisi ketika player menyentuh exit sudah, dia akan mengirimkan pesan level. Next level ya. Jadi levelnya bertambah, maze-nya juga bisa berubah. Seperti itu. Lalu atur posisi ke posisi awal ya. Dan kita akan susun kode berikutnya ketika kita menyentuh musuh, apa yang terjadi. Nah, kita langsung aja ke kontrol, ambil if then lagi. Nah, kita taruh di bawahnya. Jadi sama ketika display berlangsung selamanya, tapi jika terjadi jika memenuhi kondisi tertentu saja. Sekarang kita ke sensing, karena ini berkaitan dengan sensor. Sebuah karakter menyentuh karakter lain. Ini touching untuk touching musuhnya atau enemy-nya nanti. Ya, jadi di sini belum ada musuh atau enemy, bisa kita cari dulu karakternya ya. Kita pilih sekalian. Oke, di sini kita choose a sprite. Kita tambahkan karakter baru. Jadi enemy-nya di sini bebas mau pakai yang manapun boleh. Jadi silakan ditentukan. Nanti tinggal ukurannya juga disesuaikan. Misalnya kawan pakai yang dinosaurus. Di sini ukurannya masih besar, kita ubah. Nah, size-nya kita atur di sini. Oke, di size di sini kita atur. Lalu kita coba, oh ini masih agak gede, dia agak sulit nanti. Jadi kita terangi lagi sedikit. 28 mungkin. Oh masih 25. Oke, sepertinya sudah pas ya. Bisa bergerak kemana aja. Jadi nanti kita atur mau berapa jumlahnya sama pergerakannya seperti apa. Mungkin 2 ya, tinggal klik kanan, duplicate. Nah, kita samakan atau bisa adik-adik pilih baru lagi. Ya. Nah, di sini namanya dinosaurus 5 dan 2. Oke. Ini dinosaurus 1 aja, 5-nya kita hapus. Jadi nama karakternya itu berada di sini. Oke. Sekarang kita kembali ke player, susun kodenya. Apa yang terjadi jika menyentuh musuhnya? Oke, langsung saja kita ambil kodenya di sini jika menyentuh maze, enemy-nya, musuhnya. Jadi di sini kita ambil touching, mouse pointer, ya, kita ganti jadi dinosaur. Lalu apa yang terjadi? Nyawa kita berkurang ya, nyawanya berkurang sama nanti kembali ke posisi awal. Berarti nyawa di situ variable, kita kembali ke variables, ambil kode change. Nah, taruh di sini. Levelnya ganti jadi lives. Livesnya bukan bertambah tapi berkurang, jadi kita tambahkan minus. Change lives by 1, by minus 1 ya, minus 1. Jadi minus 1. Lalu posisinya kita ambil lagi ke motion, ambil go to action. Ya, biar kembali posisinya ke posisi awal. Nah, oke, sama X dan Y-nya minus 30 sama 150. Oke, karena ada 2 enemy-nya, tinggal adik-adik klik lagi di if then-nya ya. Klik kanan aja, pilih duplicate. Nah, biar bisa langsung daripada diisi satu persatu. Ada fitur duplicate atau copy paste-nya, bisa digunakan. Sini dinosaurusnya kita ganti jadi yang kedua, karena ada 2 enemy. Langsung kita masukin kodenya di sini. Dan begitu saja untuk part kali ini. Kalau rasa cukup, sampai jumpa di part berikutnya.